Cerita dimulai dari kekuatan akhir itu akhirnya tiba. Setelah melihat kenyataan yang begitu menyakitkan, rasa puncak emosi Boruto sudah mencapai pada batasnya. Bahkan saat dia melihat pertama kalinya Kurama mengeluarkan air mata, membuat Boruto membeku dan menunjukkan hasrat untuk melenyapkan Otsutsuki itu. Dan lagi saat pertemuan akhir dengan para biju yang akhirnya lenyap untuk selama-lamanya, mendorong rasa kekesalan Boruto terhadap takdirnya, yang membuat mata menakutkan itu akhirnya muncul. Bahkan, saat mata itu keluar, dia bisa melihat dengan jelas jiwa-jiwa orang yang telah mati akibat perang ini, terutama melihat Sasuke dan Naruto yang tersenyum melihat Boruto. Tapi ada hal yang unik, ada sosok putih bercahaya terang berkata kepada Boruto kalau ini adalah akhirnya. Kekuatan yang membuat para Otsutsuki itu takut pada Boruto, akhirnya muncul juga. Menyaksikan ada orang yang tidak ia kenal berkata seperti itu, Boruto tidak berkata satu kata pun. Dia hanya menghadap ke bawah dan merapatkan tangannya dengan keras. Saat itu Boruto masih menyaksikan Kurama mengeluarkan air matanya akibat para biju yang lain telah mati, tapi Boruto hanya membalikkan badannya sambil berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku barusan, tapi Kurama, aku berjanji satu hal sebelum aku mati, aku akan mengembalikan semuanya, tidak kurang satu pun, aku benar-benar bersumpah. Aku akan mengakhirinya mulai dari sekarang." Kurama yang mendengar ucapan Boruto kaget melihat wujud cakra Boruto yang benar-benar berubah dari sebelumnya. Cakranya kali ini berwarna hitam pekat gelap, bahkan Kurama berkata, "Tunggu dulu, kau tidak boleh melakukan hal yang berbahaya, kau sedang dalam pemulihan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku sudah tidak peduli apapun, aku hanya ingin membunuh dia, walaupun aku harus berubah menjadi abu sekalipun." Kurama yang mendengar itu hendak menahan Boruto agar tidak memaksakan dirinya, tapi Boruto tiba-tiba muncul di atas wajah Kurama sambil menutup kedua matanya. "Mulai dari sekarang beristirahatlah. Kau sudah banyak membantuku selama ini, kali ini biarkan aku melakukan apa yang aku mau. Aku akan mengembalikan mereka para biju, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka mati. Aku bersumpah dan aku akan melakukannya. Jadi aku harap kau tidak perlu mengeluarkan air matamu Kurama. Aku akan pergi. Selamat tinggal." Kurama yang mendengar itu tidak bisa berkata apa-apa terhadap ucapan dingin Boruto, dia merasakan ada sesuatu yang terjadi pada anak Naruto ini, tapi dia masih belum tahu apa yang berubah. Boruto sengaja menutup kedua matanya saat berbicara tadi untuk menyembunyikan jogan tahap akhirnya. Dan tidak lama kemudian, Boruto hendak membuat Kurama tertidur dengan kekuatannya, sebab dia tidak mau melihat Kurama khawatir terhadap dirinya yang akan melakukan pertarungan akhir. Tapi Kurama yang sadar akan tindakan Boruto berkata, "Kau tidak perlu membuatku pingsan, baiklah. Aku akan melihatmu dari sini tanpa berkata apa-apa. Aku rasa itulah permintaanku padamu." Boruto yang mendengar itu terdiam dan dia langsung turun dari wajah Kurama, tanpa mengucap satu kata pun. Saat itu Boruto tiba-tiba melakukan hal yang menakjubkan, dia mengeluarkan kedua besi panjang dari tangannya. Saat itu besi tersebut memiliki uap cakra berwarna ungu pekat, dan tidak lama kemudian Boruto keluar dari alam bawah sadarnya setelah berbicara kepada Kurama. Saat itu di dunia luar, Tobirama dan Madara masih berdebat tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tapi tiba-tiba mereka semua terdiam saat melihat Boruto mengeluarkan uap cakra berwarna hitam. Bahkan Orochimaru yang masih menyembuhkan Boruto langsung kaget melihat hal itu, sebab di dunia asli Boruto masih dalam keadaan pingsan dan Orochimaru diperintah Madara untuk menyembuhkannya. Saat itu Orochimaru tidak berani untuk berkata apa-apa di depan Boruto sebab cakranya benar-benar menakutkan sekali. Secara perlahan, Boruto bangkit dari posisinya dan mulai berdiri. Dan tidak lama kemudian, kedua besi itu muncul dari tangan Boruto, tapi Tobirama langsung berkata, "Hei Boruto, sepertinya ada sesuatu yang sangat berbeda darimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan buat kami takut seperti ini." Mendengar itu, Boruto mulai berdiri dengan sempurna dan uap cakra hitam itu langsung menyelimuti dirinya. Bahkan akibat itu angin tersebut menghempaskan mereka yang ada di dekat Boruto. Boruto masih belum membuka kedua matanya yang sudah berubah, tapi Madara memberanikan diri berkata, "Aku tahu setelah kau mendengar kabar buruk dariku, ada sesuatu yang bergejolak, dari cakra hitam ini sudah menunjukkan rasa emosimu yang meningkat. Tapi, setidaknya berbicaralah sedikit agar kami tahu harus berbuat apa." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba memberikan besi panjang dengan uap cakra ungu kepada Madara, dan dia berkata, "Aku akan mengakhirinya, hanya itu yang bisa aku ucapkan. Ambillah itu, aku memberikannya khusus untuk menjaga kalian. Aku akan pergi seorang diri." Tobirama yang mendengar itu langsung menahan tangan Boruto dan berkata,
Tunggu Boruto, apa kau sudah mulai menganggap kami semua yang ada di sini tidak berguna lagi? Setidaknya, biarkan kami meringankan bebanmu, walaupun kami sebenarnya sudah mati di masa lalu, kami tidak mau berdiam diri melihat dunia hancur seperti ini. Boruto yang mendengar itu langsung membalikkan tubuhnya ke arah mereka semua, dan dia akhirnya membuka kedua matanya yang telah berubah. Menyaksikan pola yang sudah berbeda dari Jougan, mereka terkejut dan kaget melihat itu. Tapi tidak lama Boruto berkata, "Terima kasih Nidai Mohokage, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian semua yang ada di sini. Tapi ada satu hal yang akan kuberitahu dari sekarang, kalian akan hidup seutuhnya tanpa mati lagi, dan kalian akan bebas, tanpa harus kembali ke alam kematian. Aku akan membuat kalian hidup terus untuk menjaga bumi. Maaf jika aku egois, tapi itu yang akan aku lakukan untuk kalian semua yang ada di sini. Sepertimu Tuan Nidai Mohokage dan Paman Jiraiya, dan juga Paman Itachi yang Edo Tensei, aku akan membuat jiwa kalian benar-benar hidup di zaman ini. Aku ingin kalian melindungi bumi setelah peninggalanku." Mendengar ucapan itu, membuat semua yang ada di sana terdiam, mereka tidak tahu harus berkata apa-apa tentang kenyataan Boruto yang ingin ia lakukan sebentar lagi. Saat itu Boruto kembali berkata, "Untukmu Paman Itachi, walaupun kau Edo Tensei saat ini, aku akan membuat kau hidup dan bertemu dengan Sasuke dan Sarada, dan denganmu juga Paman Jiraiya. Aku akan membuat kau bersama dengan ayah, aku akan melakukan ini, dan maafkan aku sudah merencanakannya lama. Kalau begitu aku akan pergi." Setelah Boruto mengucapkan itu, Jougannya menghisap tubuh Boruto sehingga pergi dari mereka semua. Tidak tahu kemana Boruto pergi, sebab satupun dari mereka semua tidak ada yang berani berbicara setelah mendengar perkataan Boruto. Bahkan Itachi berkata sambil gemetar, "Tidak mungkin. Apa ini benar-benar akan terjadi? Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Apa dengan begini kita akan membiarkan Boruto seorang diri?" Obito yang mendengar itu membalas, "Mata itu adalah jawaban akhir dari dirinya, kita tidak akan bisa membantu. Dan itu akan menghalangi dirinya saja. Walaupun jujur aku terkejut saat dia akan membiarkan kita hidup seutuhnya." Jiraiya yang mendengar itu hanya terdiam, dia tidak percaya kalau pada akhirnya dia akan hidup lagi di masa ini. Tapi berbeda dengan Madara, dia memegang besi panjang dari Boruto. Dan dia dengan kekuatan Rinnegan-nya hendak melacak kemana Boruto pergi. Tapi sayang sekali, Boruto sudah mengunci dimensi miliknya ini dari apapun. Bahkan Madara yang mulai menyadari itu mulai berkata, "Tobirama, aku ingin meminta kau mencoba merasakan Boruto. Apa kau bisa dengan menggunakan Hiraishin? Aku rasa dia sudah mengurung kita semua di tempat ini agar kita tidak ikut campur dan mengikuti dirinya." Tobirama yang mendengar itu langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dan benar saja, seperti yang dikatakan Madara tadi, Boruto menutup akses jikukan dan teleportasi di tempat ini. Dengan begitu, sudah dipastikan Boruto mengunci mereka semua di dalam dimensi Momoshiki, dan tidak akan membiarkan satupun dari mereka bisa mengikuti Boruto, sebab bagi Boruto, ini adalah akhir dari hidupnya. Bahkan Orochimaru berkata, bahkan dia menyadari ular kecil yang barusan aku lemparkan di balik jubahnya. Kalau begitu, dia benar-benar serius, dia tidak membiarkan satu dari kita akan menghadapi Otsutsuki itu. Dia tahu, jika kita ikut bersamanya, kemungkinan besar kita akan mati. Dan Boruto tidak mau hal itu. Aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedihku kali ini. Aku tidak percaya, itu adalah salam perpisahan dirinya kepada kita semua. Mendengar itu Madara berkata, "Hei Obito, bagaimana denganmu? Apa kau juga tidak bisa menggunakan Kamui dan pergi dari sini?" Obito yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali, aku juga tidak bisa melakukan apapun. Dia mengunci hal luar dan yang ada di dalam, yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Dan jika ada sesuatu yang terjadi pada kalian yang Edo Tensei, maka Boruto sudah berhasil. Aku rasa itu saja yang bisa aku ucapkan." Madara yang mendengar itu jengkel, sebab dia tidak mau berdiam diri dan tidak melakukan apapun di saat Boruto seorang diri bertarung melawan Otsutsuki itu. Bahkan Madara yang masih memegang tongkat itu, dia terus berusaha untuk melacak Boruto. Tapi hasilnya sama saja, Madara tidak bisa menemukannya. Tapi tidak lama kemudian, besi yang Madara pegang berubah menjadi portal Jikukan Ninjutsu yang besar. Sontak menyaksikan hal mengejutkan itu, membuat mereka terpana dan kaget. Bahkan Madara tanpa berlama-lama hendak masuk ke dalamnya, tapi sayangnya itu tidak berhasil. Jikukan itu seperti sebuah tembok yang menghubungkan dengan dunia luar, hanya saja mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Mereka hanya bisa melihat visual dengan mata. Tapi tidak lama, ada suara dari portal itu, dan ternyata itu adalah suara Boruto. Saat itu Boruto berkata,
Saat ini aku sedang pergi ke tempat bajingan itu. Aku tidak mau membuat kalian khawatir dan tentu saja kalian ingin ikut bergabung denganku. Sebab itulah aku akan menunjukkan langsung bagaimana aku akan melenyapkan dia agar kalian merasa puas. Aku tahu kalian akan sangat jengkel hanya berdiam diri di tempat itu. Sebentar lagi aku akan sampai. Ketika aku berhasil menang, Jikukan ninjutsu ini akan keluar lagi dan kalian bisa keluar dari dimensiku dan kembali ke bumi. Dan jika kalian ingin menemuiku lagi, itu tidak akan bisa. Aku sudah memutuskannya. Tidak lama mengucapkan itu, benar saja, Jikukan ninjutsu tersebut langsung menghilang, dan berubah menjadi tongkat besi kembali. Menyaksikan itu Madara berkata, "Bagaimana Tobirama? Apa kau bisa menyadari titik koordinat dari Jikukan barusan? Sepertinya ini adalah kesempatan kita." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Aku mendapatkannya, dia sedang berada di bumi dan pergi ke suatu tempat, tapi sama saja. Kita tidak bisa keluar dari dalam sini walaupun aku sudah tahu koordinat Boruto sekarang." Madara yang mendengar itu tiba-tiba memasang segel jutsu di tangannya dan berkata, "Sepertinya Boruto melewatkan sesuatu jika hanya mengurungku. Di sini, aku masih punya banyak rencana untuk keluar. Aku kira dia melupakan ada aku di sini bersama kalian." Melihat Madara akan melakukan sesuatu, Tobirama berkata, "Hei, apa kau punya rencana? Apa yang akan kau lakukan? Jika kau memang bisa pergi, bawa kami semua yang ada di sini, jangan biarkan kami terkurung." Madara yang mendengar itu menjawab, "Bisakah kau diam sebentar? Aku sedang berkonsentrasi. Aku memerlukan cakra yang besar, ini tidak akan mudah, sebab Boruto mengunci dimensi ini. Aku juga akan membawa. Kalian semua, bersiaplah dan jangan ketinggalan." Setelah Madara berkata demikian, tiba-tiba muncul sesuatu dari perutnya dan langsung masuk ke bawah tanah. Tobirama yang menyadari itu langsung berkata, "Jangan-jangan itu adalah sel milik kakakku? Apa benar Madara?" Madara yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, aku mengeluarkan semua sel Hashirama yang ada di dalam tubuhku, dan memasukkannya ke bawah tanah ini. Aku akan melakukan Kuchiyose pembalik melalui ini. Sebab sel Hashirama yang asli masih ada di dalam markas tersembunyiku di Konoha. Dengan begitu, aku akan bisa langsung muncul dari sana." Obito yang mendengar itu membalas, "Cerdik juga. Aku tidak percaya kau bisa memikirkan hal seperti itu. Bahkan dengan Kuchiyose no Jutsu saja tidak berhasil, jadi kau menggunakan sel Hashirama yang langsung terhubung dengan dunia luar. Itulah sebabnya kau memasukkan sel Hashirama ke dalam tanah ini." Madara yang mendengar itu berkata, "Dasar bocah kecil, kau tidak perlu berkata seperti itu di depanku. Peganglah ini, aku akan menggunakan kedua tanganku." Setelah Madara mengucapkan itu, dia melemparkan batang besi milik Boruto ke Obito. Dan tidak lama kemudian, Madara langsung menggunakan atau mengaktifkan jutsunya. Alhasil, muncul naga kayu dari bawah tanah dan langsung membuka mulutnya dengan lebar. Saat itu Madara berkata, "Masuklah kalian semua ke dalam mulut naga itu, aku sudah terhubung dengan tempatku. Boruto tidak akan bisa menyadari kalau aku bisa melakukan ini. Dasar bocah, kau harus membuatku berpikir keras untuk keluar dari kurunganmu ini ya." Jiraiya yang melihat kehebatan Madara berkata, "Luar biasa. Aku benar-benar beruntung kau ada di pihak kami Madara. Kau memang benar-benar bisa diandalkan." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Itulah alasan dia tidak bisa mati di masa lalu dan tidak ada yang mengalahkannya, kecuali dikhianati Zetsu." Madara yang mendengar itu menjawab, "Dasar kurang ajar, kau tidak perlu membahas hal itu. Masuklah, kita akan menyusul bocah Uzumaki ini. Dia benar-benar membuat kita tidak berguna. Aku benci mengakuinya." Tobirama yang mendengar itu melemparkan beberapa kunai dan menancapkannya ke tanah. Saat itu dia berkata, "Jika terjadi sesuatu yang mendesak, kita akan bisa kembali ke sini untuk berlindung, apa tidak masalah?" Madara yang mendengar itu menjawab, "Ide bagus, sepertinya kau sudah mulai berguna juga Tobirama. Kalau begitu kalian semua, masuklah dengan cepat, kita akan berpindah tempat." Setelah Madara berkata demikian, dia menggunakan Kuchiyose pembalik. Alhasil naga kayu itu langsung masuk ke dalam tanah, dan tidak lama kemudian mereka semua muncul di markas masa lalu Madara, di mana terdapat patung Shodai Mahokage di sana dengan jelas. Saat mereka semuanya berhasil pindah, Obito berkata, "Sepertinya kali ini kita cukup beruntung sepertinya. Markas bawah tanahmu tidak hancur akibat bulan itu."
Tapi aku ingin bertanya, bagaimana kau bisa melakukannya padahal kita berbeda dimensi dengan tempat Boruto? Madara yang mendengar itu membalas, "Jangan samakan aku denganmu, aku bisa melakukan hal di luar akalmu. Kalau begitu, berikan besi itu, aku akan melacak Boruto dari sini." Setelah Madara berkata demikian, dia mengambil besi panjang itu dan dia langsung melemparkannya ke atas. Alhasil mereka bisa melihat kondisi dunia luar. Saat itu Madara langsung melompat dan diikuti oleh mereka semua. Bahkan Madara berkata, "Bagaimana Tobirama? Apa dari sini kau bisa berpindah tempat menggunakan Hiraishin? Apa kau sudah menandai Boruto?" Tobirama yang mendengar itu membalas, "Dia sudah menghapus formula Hiraishinku. Kita tidak punya pilihan lain kecuali merasakan dia dari besi yang ada di tanganmu." Di sisi lain, Boruto akhirnya sampai di suatu tempat, dia berada di ketinggian dan bisa melihat kehancuran dengan jelas. Saat itu dengan kekuatan matanya, Boruto mengeluarkan beberapa butiran air berwarna merah dan biru dari jougannya. Saat itu, butiran tersebut berpencar ke segala sisi, dan tidak lama kemudian muncul cakra yang luar biasa besarnya dari bawah tanah, dan cakra itu langsung masuk ke dalam tubuh Boruto. Saat itu dia berkata, "Baiklah, aku sudah terhubung dengan bumi. Kali ini pertama-tama, aku akan memperbaiki kerusakan parah ini." Setelah Boruto mengucapkan itu, tiba-tiba gunung-gunung yang telah hancur kini mulai bersatu kembali. Bahkan puing-puing dari pecahan gunung berapi di tempat yang lain secara perlahan mulai menyatu dan kembali seperti semula. Tapi Boruto juga menyaksikan Shinju yang terus mengeluarkan uap beracun. Tidak lama kemudian dengan jougan akhirnya, Boruto membakar Shinju itu dengan api biru dari matanya. Alhasil Shinju benar-benar terbakar sampai hangus. Menyaksikan udara di bumi tercemar akibat racun dari Shinju sebelumnya, Boruto mengeluarkan sesuatu dari atas langit. Dia membuat jikukan ninjutsu besar dan menarik paksa semua uap racun itu masuk ke dalam sehingga membuat dunia benar-benar bersih dari uap racun Shinju. Kurama yang ada di dalam tubuh Boruto tidak berkata apa-apa. Dia menepati janjinya kepada Boruto untuk tidak menghalangi keputusan akhir ini. Bahkan Kurama syok melihat kekuatan mata itu. Dan tidak lama kemudian Boruto mengentakkan kakinya di bawah tanah. Dan tidak lama setelahnya muncul patung para Kage yang telah hancur sebelumnya, kini pulih kembali tanpa berkurang sedikit pun. Kekuatan sejati ini akhirnya muncul setelah sekian lama. Boruto bebas melakukan apa yang dia mau sekarang, termasuk hal yang mustahil. Dan ini alasan kuat kenapa para Otsutsuki itu tidak mau kekuatan Jougan Boruto bangkit. Sebab mereka bisa melihat betapa menyeramkan Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Madara dan yang lainnya menyaksikan pohon Shinju terbakar dengan api biru yang mengerikan. Bahkan saat itu mereka terpaksa berhenti, sebab api itu menyebar ke segala sisi, sehingga membuat jalan mereka mengejar Boruto terganggu. Tobirama yang merupakan ninja sensor, dia bisa menyaksikan Boruto ada di atas. Bahkan mereka terkejut melihat patung para Hokage pulih kembali tanpa cacat seperti sebelumnya. Saat itu Orochimaru berkata, "Tidak mungkin dia bisa melakukan hal semacam ini juga. Hei, Nidaime Hokage, apa kau tidak bisa menggunakan jutsu airmu untuk menghilangkan api di depan kita?" Madara yang mendengar itu berkata, "Jangan sekarang, Boruto bisa menyadari kalau kita sudah terbebas. Saat ini tugas kita hanya mengamati dirinya dari belakang." Masih belum selesai Madara berkata. Tiba-tiba dari belakang mereka semua muncul pecahan gunung yang hancur, dan bergerak melayang dan perlahan menyatu kembali. Sontak melihat keajaiban tersebut membuat semua tidak percaya, tapi berbeda dengan Obito. Dia yang sudah mendengarkan hal ini dari Hagoromo, dia dengan santainya berkata, "Jadi ini ya kekuatan akhir dari mata menakutkan itu?" Ternyata melihatnya dengan langsung benar-benar mengerikan. Sepertinya bocah ini benar-benar menjadi dewa, dia bisa melakukan apapun yang ia mau. Walaupun aku mengerti, pasti ada sosok di balik Boruto, dan itulah yang dikatakan Hagoromo padaku. Kembali di sisi lain, Boruto yang sedang berada di atas patung para Hokage, perlahan memulihkan seluruh desa yang telah hancur. Kekuatan matanya benar-benar melakukan apapun yang Boruto mau, bahkan saat itu, muncul mayat-mayat yang telah tertimbun di bawah tanah akibat perang ini dan naik ke permukaan. Bahkan di depan Madara dan yang lainnya, mereka juga menyaksikan itu. Bahkan Orochimaru berkata, "Jangan-jangan, kali ini dia akan menghidupkan mereka semua yang telah mati. Ini benar-benar di luar nalar, aku tidak percaya dia akan melakukannya juga." Madara yang mendengar itu menatap banyak mayat di depannya. Bahkan Obito melihat ada mayat Kakashi di depannya. Saat itu Boruto menggunakan jutsu pamungkas dari jougannya. Dia akan menghidupkan orang-orang yang telah mati akibat perang ini.
Tapi untuk sekarang, Boruto akan melakukannya untuk mayat yang ada di dalam Konoha. Bahkan secara mengejutkan, mayat Naruto dan Sasuke muncul tiba-tiba di depan Boruto, padahal sebelumnya berada di tempat yang lain. Saat itu Boruto memasang segel jutsu di tangannya, dia mengaktifkan jutsu tersebut, dan secara perlahan muncul sebuah jiwa raksasa keluar dari mata Jougan, dan muncul di tengah-tengah Konoha.